Fenomena mencurigakan kembali terjadi dalam proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Provinsi Bengkulu. DPRD Seluma baru-baru ini mengungkap adanya 40 nama P3K siluman yang dinyatakan lolos administrasi tahap kedua. Nama-nama ini diduga kuat tidak pernah mengikuti prosedur resmi, namun ajaibnya bisa lolos seleksi. Temuan ini memicu desakan keras agar seluruh proses seleksi dievaluasi ulang, bahkan berpotensi dibatalkan. Tak hanya di Seluma, masalah serupa juga mencuat di Kabupaten Lebong. Pemkab Lebong secara resmi mengajukan permintaan penundaan seleksi tahap kedua setelah muncul dugaan kuat adanya P3K siluman di wilayah mereka. Pemerintah daerah memilih langkah tegas, ini demi menjaga integritas, proses rekrutmen, dan menghindari kegaduhan yang lebih besar di tengah masyarakat. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin nama-nama yang tidak jelas bisa tembus seleksi resmi? Di mana fungsi verifikasi dan validasi berlapis yang seharusnya menjadi tameng utama mencegah kecurangan? Apakah ada oknum di balik layar yang bermain-main dengan nasib ribuan pelamar jujur? Publik kini menunggu. Apakah investigasi akan dijalankan dengan serius? Siapa yang akan bertanggung jawab? Dan lebih penting lagi, bagaimana memastikan keadilan ditegakkan? Bukan hanya sekedar permintaan maaf belaka. Bengkulu, kita pantas bertanya, apakah proses seleksi ASN kita masih bisa dipercaya? Ataukah kita sedang membiarkan harapan ribuan anak bangsa dicurangi tanpa perlawanan? Saya dan Suara Rafflesia mengajak untuk terus mengawal perkembangan kasus P3K siluman di Seluma dan Lebong. Karena keadilan bukan hanya untuk mereka yang bersuara keras, tapi untuk semua yang berhak mendapat tempat secara jujur. Saya Rio Kajut dan ini Suara Rafflesia, media Nurani Bengkulu yang siap bangkit, yang tidak akan diam. Kita bangun Bengkulu yang lebih adil dan berani. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.